Nama saya Ridwan MKBKI, asal saya di Desa Poning-Poning. Saat itu pekerjaan saya adalah honorer di pertanian, dan umur saya pada saat itu umur 30 tahun. Pada saat itu, pada tanggal 4 Mei itu, saya berada di dalam masjid. Kita sholat duhur pada waktu itu. Dan pada saat itu kami sholat berjemaah itu kurang lebih 15-an orang yang masuk dalam jemaah itu. Setelah itu pada rakaat kedua kita mau ruku, yang saya rasa waktu itu, sekalipun waktu itu kami fokus dalam sholat, tapi yang saya rasa pada itu ada dentuman, seperti dentuman dalam tanah atau dalam air lah, serupa itu. Itu yang saya rasa pertama. Dalam jangka detik, berapa detik saja terjadilah gempa. Goyangan tanah di sekitar kita juga merasakan semua. Setelah itu mungkin kurang lebih 3-4-5 detik ya, itu goncangan tanah sudah mulai keras. Nah, pada waktu itu kita masih fokus dan sholat. Namun setelah saya dengan gencarnya ataupun goyangan tanah ini semakin keras, maka saya mengangkat muka saya. Yang saya lihat pada saat itu, imam di depan kami itu tidak ada lagi, sudah keluar. Dan lewat di depan saya tidak tahu kalau lewat di depan saya. Nah, saat itu juga sholat saya itu atau pada dasarnya kita semua batal lah. Nah, kemudian kita berusaha semua keluar. Namun di situ memang ada keanehan buat saya lah. Saat saya mendekati pintu itu, saya buka pintu itu sudah terkunci. Dan semua kaca-kaca samping untuk jendelanya itu sudah pecah semua. Dan kita tidak mungkin lompat di jendela karena tinggi. Saya berusaha untuk keluar di pintu itu. Namun pintu itu bagian bawahnya itu sudah tertanam di bagian dalam lantainya itu, sehingga saya buka tidak bisa lagi. Pada saat itu saya berpikir bahwa mungkin sudah waktu itu ajal saya mungkin di situ pada waktu itu, karena tidak ada harapan lagi untuk bisa keluar pada saat itu. Ya, sekitar jam 3 liwat, bertepatan pada saat itu saya ada jam tangan, jam 3 lewat 14 menit, saya kembali ke rumah. Kemudian saya melihat masyarakat yang ada di sini maupun masyarakat di sebelah desa saya ini, di Poning-Poning ini, berhamburan ke arah gunung di wilayah desa Poning-Poning ini. Namun ada informasi lagi, air laut akan mau naik. Nah, di situ panik lagi, yang di sini mau naik ke atas lagi. Saya cuma larang, ada teman pemuda satu juga saya perintahkan, bertepatan waktu itu dia anggota pemuda di sini, saya perintahkan coba cek di laut, apakah naik air laut atau tidak. Dia ke laut, dia ke pinggir pantai sana. Ternyata waktu itu ada waktu kering, kemudian naik sedikit saja, tetapi tidak sampai jauh. Nah, makanya itu saya sampaikan sama orang-orang yang cari pengamanan, saya arahkan saja kita di lapangan saja di sini, air laut tidak akan naik. Yang ada yang sedengar informasi bahwa dari desa Palam itu yang memang naik airnya itu setinggi kurang lebih 5-7 meter kurang lebih itu, yang di pesisir pantai. Itu ada kelapa yang setinggi kurang lebih itu sampai di atas. Nah, daerah jalan utama di pesisir pantai itu habis semua, termasuk sekolah SD-nya habis, tertimpa oleh tsunami air itu dari laut ini. Nah, itulah barangkali yang saya alami saat itu. Syukurnya yang saya tahu bahwa korban yang ada di wilayah utara ini cuma 3 orang.